semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat, dan semoga kalian juga semangat dalam menjalani kegiatan kalian sehari-hari. Nah, di video kali ini Bu akan membahas tentang masa depan. Kalau kita berpikir tentang masa depan, kita selalu berpikir bagaimana ya masa depan kita, bagaimana ya nanti kita mau jadi apa ya nanti di masa depan. Nah, tapi sebelumnya kita flashback dulu bahwa kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu selalu dihadapkan oleh suatu pilihan. Kamu mau pilih A atau B, kamu mau pengen sekolah atau tidak, kamu makan atau tidak, kamu belajar atau bermain. Semuanya itu kita dihadapkan oleh suatu pilihan. Nah, pilihan yang baik untuk masa depan itu yang seperti apa? Nah, kita akan bahas di tema pelayanan kita hari ini, yaitu pilihanku masa depanku. Kira-kira apa ya pilihan untuk masa depanku? Nah, kita akan bahas ya untuk video kali ini. Disimak terus ya. Tujuan Ibu memberikan informasi ini supaya kalian mengetahui dan memahami minat karir sehingga mampu mengembangkan keterampilan dan kemampuan serta memiliki kemantapan pilihan karir di masa depan. Yaitu dengan cara kita akan evaluasi bakat, minat, dan potensi kalian melalui tes sederhana yaitu tes Riasek. Kemudian kita akan identifikasi keterampilannya sesuai dengan hasil tesnya. Dan kita akan klasifikasi pekerjaan atau profesi dan mata pelajaran apa yang bisa dipelajari dari hasil tes tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita akan menganalisis kemantapan pilihan karir kalian di masa depan. Baik, kita akan tes Riasek, dimana ini adalah tes sederhana untuk mengetahui minat karir kalian. Nah, nanti ada 6, ada R, I, A, S, E, dan C. Di mana tipe 6 minat karir ini nanti juga dipengaruhi oleh tipe kepribadian kalian masing-masing. Nah, seperti apa tesnya? Jadi, dalam tes ini ditampilkan nanti ada 42 pernyataan. Jadi, siapkan kertas dan alat tulis. Kemudian nanti di setiap kode soal ada R, I, A, S, E, dan C, di mana setiap kode itu ada 7 pernyataan. Jika nanti pernyataan itu sesuai dengan diri Anda, maka jawablah ya. Jika tidak sesuai, jawablah tidak. Dan di sini tidak ada jawaban yang salah ya. Oleh karena itu, jawablah dengan jujur dan sesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Oke, kita akan mulai dengan tes yang pertama yaitu kode soal E, di mana di sini ada 7 pernyataan. Silahkan dibaca dengan cermat. Kemudian kalau itu sesuai dengan diri kalian, jawablah ya. Kalau tidak, jawablah tidak. Kalian boleh stop di sini, kemudian dibaca dulu dengan baik-baik ya. Selanjutnya yaitu kode soal I, di sini juga ada 7 item pernyataan. Silahkan dibaca dengan baik-baik dan sesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Yang ketiga yaitu kita akan masuk ke kode soal A. Silahkan dicermati, ada 7 item pernyataan juga. Kode soal nomor 4 yaitu kode soal S. Di sini juga ada 7 item pernyataan yang kalian bisa sesuaikan dengan diri kalian masing-masing ya. Baik, kita akan masuk ke kode soal E. Di sini ada 7 item pernyataan juga yang kalian bisa jawab disesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Kalian tuh seperti apa karakternya? Apakah aku seperti itu atau tidak? Silahkan dicermati.
Yang terakhir yaitu kode soal C. Di sini juga ada itemnya, ada 7 pernyataan. Silahkan kalian sesuaikan dengan diri kalian juga, apakah saya jawab ya atau tidak. Oke, jika sudah kita cek hasilnya, jumlahkan jawabannya pada setiap kode soal R, I, A, S, E, dan C. Jadi silahkan total jawaban ya kalian tuh berapa. Misalkan R total ya-nya misalkan 5 atau 6 atau 7 maksimal seperti itu. Silahkan dihitung ya. Baik, setelah kalian selesai menghitung, Ibu akan menjelaskan tentang deskripsi, keterampilan, pekerjaan, dan mata pelajaran apa aja yang bisa dipelajari dari setiap minat karir R, I, A, S, E, dan C. Jadi setelah ini kita akan ungkap apakah pengertian dari R, I, A, S, E, dan C. Yang pertama yaitu R, realistik, di mana pengertiannya adalah suka bekerja terutama dengan tangan, membuat, memperbaiki, merakit atau membangun sesuatu, menggunakan dan mengoperasikan peralatan, alat atau mesin, dan seringkali suka bekerja di luar ruangan. Kemudian keterampilan yang ada di realistik ini adalah orangnya itu sering menggunakan atau mengoperasikan alat, kemudian peralatan dan mesin, kemudian merancang, membangun, memperbaiki, memelihara, bekerja secara manual, mengukur, bekerja secara detail, kemudian suka mengemudi, bergerak, merawat hewan, bekerja dengan tanaman. Nah, ini adalah tipe realistik ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu pekerjaan yang sesuai dengan tipe realistik ini ada pilot, kemudian petani, insinyur, mekanik, sampai olahragawan ya. Jadi di sini cuma beberapa aja yang Ibu sebutkan. Kemudian di sebelahnya itu ada mata pelajaran yang bisa dipelajari. Nah, itu contohnya. Kalau ini adalah contoh ya. Jadi kalian bisa mengembangkan dari segi yang lainnya juga seperti itu. Yang kedua yaitu investigatif, di mana ini suka menemukan dan meneliti ide, kemudian mengamati, menyelidiki dan bereksperimen, mengajukan pertanyaan dan menyelesaikan masalah. Keterampilannya yaitu berpikir analitis dan logis, menghitung, berkomunikasi dengan menulis dan berbicara, kemudian ada merancang, merumuskan, menghitung, mendiagnosis, bereksperimen dan menyelidiki. Contoh pekerjaannya yaitu ada ilmu pengetahuan, penelitian, kemudian pekerja medis, kesehatan, teknisi laboratorium, kemudian ahli zoologi, dokter gigi, dokter, kemudian mata pelajaran yang bisa dipelajari yaitu ada bahasa Inggris, matematika, sains komputer, dan teknologi. Jadi ini adalah contoh pekerjaan dan juga mata pelajaran yang bisa dipelajari untuk meningkatkan keterampilan. Yang ketiga yaitu artistik, di mana ini juga berkaitan dengan seni pastinya ya. Ini suka menggunakan kata-kata, seni, musik, atau drama untuk berkomunikasi, melakukan atau mengekspresikan diri, membuat dan merancang sesuatu. Jadi keterampilannya yaitu mengekspresikan secara artistik atau fisik, berbicara, menulis, menyanyi, tampil merancang, kemudian menyajikan, merencanakan, menyusun, bermain, bahkan juga menari. Kemudian pekerjaannya yaitu contohnya ada artis, art ilustrator, fotografer, penyanyi, pemain, aktor, mungkin artis, kemudian perancang busana, penata rambut, seperti itu contoh pekerjaannya. Kemudian mata pelajaran yang bisa dipelajari ada bahasa Inggris, ilmu sosial, musik, drama, seni, desain grafis atau desain lainnya ya. Kemudian ada komputer, studi, bisnis, dan bahasa. Yang keempat yaitu sosial. Ini deskripsinya yaitu suka mengajar, kemudian melatih dan memberikan informasi, membantu, mengobati, menyembuhkan dan melayani, bahkan menyapa, peduli dengan kesejahteraan diri dan kesejahteraan orang lain. Kemudian keterampilannya itu berkomunikasi secara lisan atau tertulis, peduli dan mendukung, melatih, kemudian bertemu, menyapa, membantu, mengajar, mewawancarai, bahkan melatih dan memberikan informasi. Kemudian jenis pekerjaannya ada guru, perawat, asisten,
kemudian penasehat, petugas polisi, pekerja sosial, kemudian petugas yang melayani pelanggan, sekretaris, seperti itu. Kemudian mata pelajarannya ada bahasa Inggris, ilmu sosial, matematika, sains, kesehatan, pendidikan jasmani, kemudian ada komputer, studi bisnis, dan bahasa. Jadi kalau bahasa Inggris itu pasti ada setiap yang harus dipelajari ya. Yang selanjutnya yaitu enterprising, yaitu deskripsinya yaitu suka bertemu orang, memimpin, berbicara dan mempengaruhi orang lain, mendorong orang lain bekerja dalam bisnis. Kemudian keterampilannya ada menjual, mempromosikan, dan membujuk, mengembangkan ide-ide, berbicara di depan umum, kemudian mengelola, mengatur, memimpin, menangkap, bahkan menghitung, dan juga merencanakan. Jadi ini adalah pemimpin ini biasanya. Kemudian jenis pekerjaannya yang sesuai yaitu ada tenaga penjualan, pengacara, politisi, akuntan, pemilik bisnis, kemudian eksekutif manajer, agen perjalanan, musik, promotor musik atau promotor olahraga. Kemudian mata pelajaran yang bisa dipelajari yaitu ada bahasa Inggris, matematika, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, ilmu sosial, drama, komputasi, manajemen informasi, teks, dan bahasa. Yang terakhir yaitu konvensional, deskripsinya yaitu suka bekerja di dalam ruangan dan pada tugas-tugas yang melibatkan pengorganisasian dan akurasi. Kemudian mengikuti prosedur, bekerja dengan data dan angka, pekerjaannya perencanaan dan acara. Kemudian keterampilannya ada komputasi dan keyboarding, merekam dan menyimpan catatan, memperhatikan detail, bertemu dan menyapa, melakukan perhitungan, menangani uang, mengatur, dan bekerja secara mandiri. Kemudian jenis pekerjaannya ada sekretaris, resepsionis, pekerja kantor, pustakawan, kemudian petugas bank, operator komputer, toko, dan petugas pengiriman. Mata pelajaran yang bisa dipelajari untuk memberikan keterampilan ada bahasa Inggris, matematika, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, komputer, manajemen, informasi, teks. Kemudian dari keenam itu kamu akan tahu mana yang kamu miliki yaitu dari jumlah ya yang paling banyak. Nah, kesimpulannya di sini dari hasil tes tersebut kecenderungan kepribadianmu dari 6 tipe itu ada apa aja? Misalkan kamu tipenya lebih ke R, I, atau A, atau S, atau E, atau C. Nah, silahkan diketahui dari jumlah ya yang paling banyak. Jadi intinya dari keenam tipe kepribadian tersebut itu mempengaruhi pemilihan karir dan lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan diri kamu. Pasti kalian akan mendapatkan 2 atau 3 tipe kepribadian yang lebih banyak ya, lebih unggul. Dimana ada satu kepribadian yang paling dominan dan kepribadian lain itu saling mendukung. Ini memberikan gambaran tentang lingkungan kerja yang sesuai dengan diri kamu. Jadi Ibu harap kalian bisa memiliki gambaran karir ke depan kamu tuh seperti apa yang sesuai dengan kepribadian kamu pastinya ya. Sehingga nanti atau mulai saat ini kalian bisa memutuskan karir kamu ke depan. Oh, misalkan tadi aku lebih ke tipe artistik. Kemudian aku karir ke depan apa ya yang jenis pekerjaan yang tipenya itu artistik. Kamu misalkan perancang busana. Nah, ke depannya aku berarti sudah punya tujuan nih, karir ke depanku ada menjadi perancang busana. Oke, informasi yang Ibu sampaikan tadi semoga dapat membantu kalian untuk semakin mantap dalam memilih karir kalian di masa depan. Nah, apakah kalian sudah menentukan atau mengetahui pilihan karir kalian di masa depan dengan adanya tes tadi? Semoga itu menjadi bantuan bagi kalian ya, agar kalian bisa mantap dalam memilih karir di masa depan. Dan ingat, apapun pilihan kamu tetap menjadi pribadi yang berharga. Di akhir video, Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian karena sudah menonton dan menyimak video kali ini, dan Ibu harap ini sangat bermanfaat bagi kalian untuk masa depan kalian ya, dimana pilihanku adalah masa depanku. Terima kasih dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.